karomahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau itu sebelum Al-Azhar merumuskan Ahlus Sunnah itu 3, beliau sudah sebutkan Ahlus Sunnah itu 3. Yang pertama, berakidah Ahlus Sunnah itu menurut riwayat Abul Hasan Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Pesantren kampus kita begitu nggak? Dibunyikan kalau perlu di ADRT-nya. Kampus ini kampus Ahlus Sunnah, sebut bunyikan. Ahlus Sunnah yang mana? Nahdiyah kah atau Muhammadiyah kah? Bunyikan itu. Karena banyaknya aku Ahlus Sunnah sekarang. An-Nahdiyah ya. Bunyikan itu. Terus yang kedua, Ahlus Sunnah itu kata Hadratus Syekh mesti bermazhab. Mazhabnya 4, pilihlah salah satunya. Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i ya. Mereka semua adalah ulama salafus saleh. Salafus saleh 3 abad pertama. Maka ikut mereka, itulah yang disebut salaf. Bukan ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu yang klaim ikut salaf. Ibnu Taimiyah itu abad ke-8 Hijriah, wafatnya tahun 728. Beliau bukan imam salaf, beliau imam di masa khalaf. Ya, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih belakangan lagi, apalagi Syekh bin Baz, apalagi Albani baru wafat tahun 99 kemarin. Maka kita mesti bermazhab. Jadi ciri-ciri kelompok, ini perlu diwaspadai ini pada adik-adik mahasiswa. Kelompok yang menyimpang itu, ekstrim itu, mereka anti mazhab. Apa kata mereka? Tidak boleh ikut mazhab karena mereka salah faham. Dikira ikut mazhab itu ikut selain Allah dan Rasulnya. Dan saya heran sekali ada tamat Madinah ngomong begini, jika Syafi'i beda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Bisa Pak bayangin, Imam Syafi'i beda sama Nabi? Orang Bahlul nggak ngomong begitu? Itu Doktor Bahlul ngomong begitu kalau ada. Imam Syafi'i beda sama Nabi. Kapan sejarahnya itu? Bahkan dia mengatakan, jika ada sahabat beda dengan Nabi, maka kita ikut Nabi. Dia membayangkan ada sahabat belot dari Nabi. Yang ngomong sahabat belot dari Nabi kalau nggak Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Ahlus Sunnah nggak ada yang ngomong begitu. Ngakunya ikut salafus saleh, lalu mengatakan jika sahabat beda dengan Nabi, jika Imam Syafi'i beda dengan Nabi, itu salaf semua bro ya. Oh kalau sama dia pakai akhi, itu salaf semua ya akhi, baru sahih. Ada logika begitu. Bawa nama Rasul lagi, ya Allah. Bisa nggak antum bayangkan Imam Syafi'i beda sama Nabi itu gimana? Terpikir nggak? Mungkin nggak selevel Syafi'i menyalahi ajaran Nabi? Tak mungkin. Imam Bukhari berguru kepada murid Syafi'i, itu ngomong, ma amiltu syai'an illa a'dadtu inda rabbi hujjatan. Tidaklah aku beramal sesuatu kecuali aku persiapkan di hadapan Allah hujjahnya. Itu baru cucu murid Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, apalagi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada logika begitu sekarang. Itu logika anti mazhab, karena pikiran mereka yang perlu diikuti cuma Rasulullah dan cukup langsung ke Rasulullah. Saya tanya itu orang ya, sebagian pengikutnya saya tanya, gimana cara ikut Rasulullah langsung? Jawabannya apa? Inilah yang paling konyol. Buka Sahih Bukhari, Ustaz. Lah Imam Bukhari pengarang Sahih Al-Bukhari. Jadi menurut dia,
kalau mau ikut Rasul, jangan ikut Syafi'i, ikut Bukhari. Yang ketawa udah ngerti, yang diam masih loading. Maksudnya apa ini? Nih kita kasih tahu, Imam Bukhari lahir tahun 194. Ingat-ingat, lahir tahun 194. 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat 204. Imam Bukhari wafat 256. Sudah terbayang? Jadi lebih dulu, lebih dekat masa Imam Syafi'i ke Nabi atau lebih dekat Bukhari? Kalau silsilah guru yang paling pendek Imam Syafi'i itu Bukhari. Imam Syafi'i. Kata kawan, gak usah ikut Syafi'i, ikut Bukhari aja. Udah mulai paham? Itu orang ngerti gak tuh sejarah? Gak ngerti sejarah, gak ngerti ilmu sanad, gak ngerti ilmu hadis, tapi ngakunya manhajnya sunnah. Nah, inilah kemudian yang bikin kita sakit perut kadang ya. Gak boleh ikut Syafi'i, tapi ikut orang setelah Syafi'i. Itu kitab Sahih Bukhari ditulis setelah Imam Syafi'i. Berarti kalau ikut Sahih Bukhari, ikut Imam Al-Bukhari. Loh bukan, ini kan kalam Nabi. Iya, kalam Nabi yang disusun oleh Bukhari. Kalau ikut Syafi'i, berarti ikut kalam Nabi yang dikumpulkan dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Apa bedanya? Sama. Ya, sama-sama ikut imam. Imamnya dua-duanya mengumpulkan imam-imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya. Nah, inilah yang penting saya sampaikan. Jangan sampai pemikiran itu muncul di kampus. Tapi ada yang ketiga, Ahlus Sunnah itu ada gerakan rohaninya, yaitu bertasawuf. Ahlus Sunnah mesti bertasawuf. Jika fikih mesti bermazhab, maka tasawuf mesti berthariqah. Saya lihat di Martapura, tokoh paling karismatik, abah sekumpul ya, itu berthariqah. Beliau berthariqah, udah alim, udah wali, masih berguru. Masa kita-kita ini belum tentu jadi wali Allah, udah bilang thariqat saya langsung saja Al-Quran dan Sunnah. Sama kayak tadi itu, sama nasibnya kayak tadi. Dan kita kaget kok ada kiai, kok ada guru ngomong begitu. Thariqat saya Quran. Lah Quran itu kan pakai sanad, guru. Yang benar kalau mau diplomasi nggak ngomong thariqat saya ngaji. Ngaji kan harus ada gurunya. Guru ada gurunya. Itu namanya diplomasi. Yang menyembunyikan formalitas thariqat. Maka saya menganjurkan kepada adinda para mahasiswa, begitu juga sahabat-sahabat, rekan-rekan dosen, jangan lupa berthariqah. Ya, fikih itu cuma hukum zahir, nggak ada khusyuk di situ, nggak ada ketenangan kolbu. Ketenangan kolbu ada di ahli tasawuf. Mau tenang jiwanya, kolbunya, nggak cukup berjenggot kayak saya ini, nggak cukup pakai baju koko, gak cukup berjilbab, bercadar, gak cukup, apalagi celana jingkrang, gak ada kaitannya. Kalau mau hati tenang, belajar zikir. Zikir itu dimiliki tekniknya oleh ahli-ahli zikir. Mereka lah ahli thariqah. Yang hadir malam tadi, Tuan Guru Wildan mengijazahkan sanad riwayat talqin. Saya pun kemudian malu kalau tidak mengijazahkan thariqat talqin. Akhirnya kita ijazahkan malam tadi dan kita talqinkan, kita bimbing. Yang ikut malam tadi silakan diamalkan. Yang belum, tunggu nasibnya beruntung ya. Ini 3 dikatakan ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari sebelum kemerdekaan.
2016 ulama Al-Azhar buat seminar berhari-hari di Chechnya, diundang 200-an ulama, hasilnya sama. Manhum ahlus sunnah? Ahlus sunnah ada tiga tadi, coba disebutkan. Pertama, ahlus sunnah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Dua, bermazhab. Ketiga, bertasawuf. Tasawufnya mesti bertorikot, minimal torikot Imam Junaid, torikot Imam Ghazali, gitu ya. Kira-kira ini yang mesti dijaga oleh mahasiswa. Maka kalau ikut suatu pergerakan, pastikan pergerakan ini menganut yang tiga itu. Jika tidak, sudahlah, tinggalkan aja, ikut aliran yang sudah jelas, biar perjuangan kita jelas ya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammad. Ada diskusi? Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.